Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Sep Sundanes. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya sedang berada di kilo 14 ya. Biasa habis rutinitas nganter yang mau ngajar nih di sini. Rutinitas tiap hari. Nganterin ibu guru dari Hamdaniya sebenarnya tadi ya, dari pagi jam setengah 6 saya sudah berangkat ke Hamdaniya, dan jam 6.15 berangkat ke sini ke K14 dan nyampe ke sini jam 6.55. Alhamdulillah. Sekarang kita akan balik menuju ke Ayasofya ya. Nah, buat kalian semua para penonton, para subscriber yang belum tahu keseharian saya seperti ini. Kalau ada sekolah, tiap hari saya ngantar sekolah. Saya bukan anak sekolah ya, ibu guru ini. Ini mungkin ada yang bertanya, ini ibu gurunya majikan saya apa kapil? Bukan ya, bukan, ini bukan majikan atau bukan kapil. Tapi ini mah ya ibu guru yang lain, orang Arab yang ngajar dan butuh transportasi gitu, jadi saya antar aja ya, lumayan lah daripada lagi sepi gitu ya. Kalau tarikan biasa, kalau buatan biasa yang saya suka antar itu lagi sepi sekarang ini, makanya saya ambil yang ini nih, yang bulanan. Biasanya kan saya ambil jam-jaman ya, yang suka nganter yang kerja yang jam-jaman atau yang harian gitu. Kebetulan yang jam-jaman dan harian itu lagi sepi kemarin, jadi saya tidak punya pilihan daripada ada penghasilan, ada pemasukan. Ya lebih baik ambil yang ini dulu. Bagi kalian yang pernah ke sini nih, yang pernah ke kilo 14 mungkin tahu ya jalan ini nih. Jalan kilo 14 yang di depan ada apa namanya, lampu merah, belok ke kiri, ada di belah kanannya ada Mustaspa, ada rumah sakit Yasmin. Nah, dan sekarang kita akan menuju ke arah Kota Jeddah, ke arah Al-Safa ya. Jadi di depan di lampu merah kita akan masuk ke Jalan Mekah Lama dan belok kanan memasuki Jalan Mekah Lama atau Torik Mekah Gadim kalau orang sini bilang ya. Torik Mekah Gadim, Gadim itu lama. Jadi Jalan Mekah dulu itu lewat sini sebelum ada ya Jalan Mekah yang sekarang yang gede itu ya, yang highway itu. Nah, dulunya lewat sini. Dari Bab Mekah, dari sana tuh Bab Mekah masuk kilo 1, kilo 2, kilo 3 sampai ini kilo 14 ya. Masih ada katanya ke kirinya, masih ada kilo 15, 16 dan sebagainya. Ke Bahara nantinya ke sana. Mungkin masuknya ke Jumum. Nah, kita akan belok kanan menyusuri Jalan Mekah Lama ya, Torik Mekah Gadim. Di depan sebetulnya dulu itu ada Halaga Hudor atau pasar sayur-sayuran dan buah-buahan kilo 14, tapi sekarang udah dipugar, nggak tahu dipindahin kemana. Saya belum lihat. Nah, jalannya seperti ini, sekarang udah lumayan bagus. Pas kemarin mulai ada sekolah ya jalannya udah bagus sebetulnya. Tapi setelah beberapa hari sekolah, mungkin sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu sekolah, ada lagi air di jalan, jadi jalannya itu rusak lagi. Dan di depan ya, setelah lampu merah yang depan ya, setelah lampu merah yang di depan jalannya rusak lagi.
Itu di kanan ada bangunan, ini kayaknya buat pasar deh. Sebelah kanan ya. Sepertinya buat pasar nanti kilo 14. Oh, mungkin mindahin Halaga Hudor itu ke sini kayaknya. Soalnya bangunannya pasarnya emang bagus banget nih. Megah gitu. Sampai saat ini, sampai di sini jalannya masih bagus. Cuma yang nggak rusak itu nanti setelah lampu merah tuh. Jalannya ada yang rusak sekitar 100 meteran lah itu rusaknya. Sekarang masih menunjukkan jam 7 lebih 1 menit pagi ya, waktu Jeddah Arab Saudi. Jadi kalau pagi-pagi itu waktunya berangkat sekolah, waktunya berangkat kerja itu jalanan lumayan padat. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan, jadi untuk mobil besar dan truk besar ya, mobil truk yang besar, kontainer itu tidak boleh lewat dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Karena waktu itu adalah waktu berangkat sekolah dan waktu berangkat kerja. Jam 9 mobil truk, mobil gede itu yang tidak boleh berangkat tadi boleh berangkat lagi sampai jam 12. Jam 12 siang. Nanti jam 12 udah ditutup lagi, nggak boleh lagi jalan karena waktunya pulang sekolah dan pulang kerja. Jauh banget ya perbedaan dulu nih. Jalan ini kilo-kilo ini nih, Jalan Turi Gading di pinggir kiri kanannya. Sekarang udah banyak bangunan, udah megah-megah, dulu masih banyak tanah yang kosong. Nah, kita akan masuk ke jalan yang jelek tadi ya. Sebetulnya ya, iya itu waktu sebelum sekolah itu jalan ini udah diperbaiki bagus banget, tapi karena ada genangan air, karena bukan hujan, ada genangan air tahu dari mana. Terus kelindas kendaraan jadi rusak lagi. Nah, begini nih. Tuh. Itu alhamdulillah sekarang udah nggak ada airnya nih ya. Kalau udah kering nggak terlalu risih kita. Yang pasar gitu. Ini doang yang rusaknya nih. Sebelum dan sesudahnya masih udah bagus nih. Ya tuh yang lain. Nah, sampai di sini udah. Segitu doang yang rusaknya. Jadi ya, kita itu laju kendaraan itu terhalang sedikit ya sama itu. Di depan masih ada satu lampu merah lagi. Yang ke kanan dari lampu merah itu menuju ke Gueza ya, Al-Muntar Sehat. Yang ke kanan, yang lurus tetap masih kilo-kilo. Ini kita berada di kilo 12. Dan setelah lampu merah itu ke depan kilo 11. Terus kilo 10, kilo 9, 8, 7 ke sana sampai kilo 1 sampai Bab Mekah ya. Udah panjang antriannya lampu merah nih. Jadi perjalanan saya itu setiap hari ya yang ini aja, nganter yang guru yang ini aja sekitar 200 km sehari ya. Guru yang ini aja, belum ada satu lagi. Dari rumah ke Hamdaniyah sekitar 25 km. Dari Hamdaniyah ke sini ke kilo 14 sekitar 50 km. Dari kilo 14 ke rumah 25 km. Dikali 2 100 kan. 100 km dikali 2 berarti sehari ya. Nanti ibu-ibu ini, ibu guru ini nih
sekitar 200 kilometeran. Aduh, 200 kilometer lumayan ya. Kalau di Indonesia, Tasik Bandung 200 kilometer. Oh, nah berarti kalau disambungin 200 kilometer itu tuh PP ya ke Mekah ya. Dari Jeddah ke Mekah kurang lebih 100 kilometer. Berarti kalau 200 kilometer itu PP ya. Dari sini ke Mekah, dari Mekah balik lagi ke Jeddah nih, jadi 200 kilometer kurang lebih ya. Perbandingan jarak gitu. Nah ini bensin oke habis 35 real sehari ini. Buat ini doang nih, belum yang lain ya. Jadi buat nganter ibu ini aja bensin itu habis 35 real buat liter. Habis 35 real. Sekarang harga bensin 1 liternya yang hijau itu ya, yang 91 itu 2,18 real. Kalau yang merah 2,38 kalau nggak salah ya. Kalau yang hijau yang saya ini 2,18. Lumayan lah, jadi berapa liter ya bisnya ya? Ya sekitar 15 literan mungkin. Lebih ya, 15 literan. Karena bensin sekarang agak mahal ya. Dulu waktu 2015 saya nganter, jadi saya pernah 2 kali nganter ibu ini ya, ibu guru ini. Sekarang sama dulu tuh ada 3 orang, alhamdulillah. Bensin cuma habis 10 real dulu tuh sehari pulang pergi. Sekarang mah sampai 35 real lah. Karena dulu bensinnya masih di bawah 1 real seliternya. Kalau nggak salah dari 50 setengah real, 50 real sampai 0,75 real 1 liter ya. Sekarang mah udah naik berapa kali lipat ya, 2,18 real per liternya. Kalau dirupiahin sekitar 7.000, sekitar 8 ribuan ya. Sekarang kan kurs rupiah ke real ke rupiah itu 1 realnya 3.750-an. 375 kali 2 berarti iya 7.500. Ya 8 ribuan lah gitu. Kalau dulu kan murah banget, nggak nyampe 1 real, nggak nyampe setengah real dulu. Sekarang mau 2 real lebih, yang paling rendah itu bensinnya. Nah itu di depan ada bekas jembatan penyeberangan buat pejalan kaki, udah rusak tuh atasnya. Sebentar lagi akan diperbaiki. Nah di sebelah kanan saya ini adalah Al-Bueza ya, di sebelah kiri Al-Hayarawabi. Jadi di depan ada jalan ke kanan keluar tuh, itu menuju ke Jamiah. Nah kalau yang sebelah sininya itu menuju ke Bueza. Kalau yang sebelah sananya tuh, yang setelah pelangin ini itu jalan menuju ke King Abdul Aziz University, ke Jamiah itu ya. Nah, ke kanan ini masuknya ke King Abdul Aziz University. Nanti masuk ke atas jembatan sana tuh. Nah, yang kedua nih, yang di tadi itu, ini yang keluar. Jadi di sebelah kiri saya namanya Jamiah ya. Jamiah. King Abdul Aziz University, Jamiah Malik Abdul Aziz. Yang di sebelah kanan ini Bueza. Nah di sini tempat mobil mesin bekas, mobil cabutan ya. Banyak di sini nih kalau nyari mesin apa aja biasanya banyak. Dulu di Tasliah di dekat Haromen. Sekarang udah dibubarin. Ada yang ke Hamdania, ada yang ke Bueza sini. Jangyar itu ya mobil cabutan gitu. Nah di depan kelihatan ada jembatan, itu adalah jalan kereta api. Kereta api.
jalan kereta cepat ya, highway, highway naon. Jadi kereta cepat Makkah Madinah di atas ini kelihatan ya. Highway speed railway, railway. Bingung apa namanya bahasanya. Nah, di depan itu ada stasiunnya, adalah stasiunnya ya. Stasiun kereta cepat Jeddah Mekah Madinah yang berada di Jeddah, yaitu tepatnya di Sulaimaniyah di sebelah kiri ya. Yang dulu pernah kebakaran tuh stasiunnya. Ada di video saya pas kebakarannya tuh ya. Cari aja ke bawah gitu, scroll. Jadi pas stasiun kereta cepat Mekah Madinah kebakaran dulu. Tuh di sebelah kiri kelihatan. Sekarang udah lagi direnovasi. Jadi bentuk atapnya dulu pakai terpal ya. Mungkin terpal anti api tapi tetap aja terbakar ya. Malahan padamnya itu nggak padam satu malam, sekitar dua hari 2 malaman lah. Sekarang diganti lagi modelnya tuh, nggak pakai terpal kayaknya tuh. Betul kan? Nah, dulu tuh pakai terpal, padahal terpalnya anti api, tapi tetap terbakar. Baru selesai dibangun ini nih, stasiun ini, baru mungkin sekitar sebulanan beroperasi, kebakaran. Nah, kereta cepat ini dari Mekah ke Madinah, konon katanya ya, dari kabar bisa memakan waktu 2,5 jam, 2,5 jam saja. Dimana kalau kita pakai kendaraan maksimal kalau dari Mekah ke Madinah itu 5 jam ya. 5 jam untuk kebutuhannya. Kalau pakai kereta api, kalau pakai kereta cepat hanya 2,5 jam saja. Jadi kalau dari Mekah mungkin setelah sholat zuhur bisa menuju ke Madinah, ngubar sholat asar kali ya, kalau 2,5 jaman. Jadi stasiunnya ini dari Mekah mampir ke stasiun barusan ya Sulaimaniyah. Dari stasiun Sulaimaniyah mampir lagi ke stasiun bandara masih di Jeddah. Dari bandara mungkin ke Rabig. Nah, dari Rabig melesat langsung mungkin ke Madinah. Tuh jalannya udah masih kelihatan di sebelah kiri ya. Jalan kereta api dan kereta cepat lah. MRT atau LRT kalau di Indonesia ya, mungkin MRT lah seperti itu. Nah, di depan juga ada jembatan nih ke atas, flyover itu adalah flyover Jalan Palestina. Yang mana kalau lurus ke kiri Jalan Palestina itu adalah nanti tembusnya ke Kornes ya, ke laut, Laut Merah. Nah, dari pinggir jalan kereta api itu terus nyebrang ke tengah-tengah jalan Haromain ini ya. Jadi sekarang jalan kereta cepatnya berada di tengah-tengah antara lajur kiri dan lajur kanan jalan Haromain atau Torik Mekah orang saya bilangnya. Atas turun nanti berada di tengah-tengah. Itu yang ada di sebelah kanan kelihatan kubahnya itu bukan masjid tapi itu adalah gasur atau koah atau tempat pesta pernikahan ya, tempat resepsi lah pernikahan itu gasur. Batasnya ada kubah seperti masjid ya. Di sebelah kanan juga yang ada bendera tuh, yang bendera hijau, bendera Saudi itu adalah Badan Geologi dan Meteorologi dan Geofisika mungkin ya, seperti itu. Kalau di kita apa namanya di sini ya? Geological, itulah pokoknya itulah seperti. Kalau di kita mah gitu aja lah, pada BMG gitu kalau di kita mah. Nah, di depan ada lagi flyover, itu adalah flyover Tahliah, Jalan Tahliah atau Tahliah atau Torik
Dahlia. Nah, di mana kita akan masuk ke Jalan Dahlia ini, kita akan masuk kanan dan masuk ke Jalan Dahlia ke Bayokor itu. Kalau yang lurus ke sebelah kanan ke sana itu ke Al Samir ya. Kalau yang ke kiri adalah ke Dahlia. Jadi Dahlia ini banyak melewati tempat pemukiman. Di antaranya ada Hasopa, Ar-Rehab, sananya ada Al-Jizya dan sebagainya. Ada mobil merah atau Coca-Cola. Kalau di Indonesia, Coca-Cola sama Pepsi itu mungkin masih laku Coca-Cola ya, tapi kalau di sini masih laku Pepsi dibanding Coca-Cola, nggak tahu kenapa. Padahal mungkin sama-sama produk sono ya. Orang sini lebih demen minum Pepsi. Jadi kalau habis makan itu harus pakai Pepsi. Katanya kata orang sini kalau makan minum Pepsi itu bisa menurunkan lemak. Jadi lemaknya luntur sama Pepsi. Ya. Padahal bukan gitu. Kalau makan minumnya Pepsi itu jadi nasinya makanannya cepat turun. Jadi nggak cepat kenyang gitu. Kalau makan banyak ya minumnya Pepsi, jadi terap terus ya. Jadi nasinya cepat turun. Seperti itu alasannya. Karena orang Arab kan terkenal makannya banyak ya dibanding orang kita itu. Makan albek aja orang Arab itu habis satu porsi itu habis. Kalau orang kita mah albek satu porsi bisa dimakan berdua. Tamis aja satu habis mereka ya. Yang sini tamis segitu gedenya ya. Orang kita mah nggak mampu habisin tamis satu itu paling setengah, paling banter juga setengah, seperempat itu. Nah minumnya itu Pepsi, jadi cepat turun gitu. Cepat terab bahasa Sundanya apa ya? Gitu. Nah biar itu kan makanan itu cepat turun ke bawah nih, cepat turun, udah turun itu kan kosong yang di atas, nah bisa makan lagi, jadi bisa makan banyak kalau minum Pepsi. Jadi nggak tahu ya di sini itu Pepsi itu nggak begitu. Pepsi itu larisnya minta ampun gitu ya dibanding dengan Coca-Cola. Coca-Cola nggak tahu kenapa. Padahal kan sama-sama produk Amerika ya, Pepsi, Coca-Cola itu. Kenapa kalau di sini itu Pepsi yang ngetren. Kalau di Indonesia Coca-Cola kan, enggak zaman saya dulu waktu masih di Indonesia. Jadi yang ngetren itu kalau kita mah Coca-Cola ininya kalau di Pepsi kan Pepsi. Terus yang satunya lagi yang bening itu 7up. Nah, di sini kalau di Coca-Cola Sprite kan. Nah, kalau di sini sama di sini juga. Sprite bandingannya sama 7up masih laku 7up dibanding dengan Sprite gitu. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin itu selera mereka. Padahal kalau saya rasa-rasa ya hampir sama tuh. Coca-Cola sama Pepsi ya hampir-hampiran gitu. Sprite sama 7up sama 7up ya. Sama juga rasanya nggak begitu jauh. Kita udah sampai di Hayasopa nih. Hayasopa sebelah kanan adalah Hayasopa Khamsah, Sopa 5. Yang sebelah kiri adalah Hayasopa 1 ya, Sopa Wahid. Sekarang kita akan balik arah. Mau kemana kita? Mau cari sarapan di warungnya Kang Solihin. Sarapannya apa? Nasi bungkus. Kalau di sini ada gorengan, ada nasi bungkus. Nah di Mang Solihin ini sarapannya cukup lumayan enak ya. Harganya 5 real, 6 real, lebih nasi sama lauknya itu ada rasanya lah gitu. Ada kan yang nasi bungkus di sini itu yang cuma sekedar bikin aja gitu. Yang mereka yang bikinnya itu cuma sekedar bikin nasi bungkus aja, nggak mengutamakan rasa. Jadi pas kita makan itu aduh
terpaksa kita makannya. Tapi kalau di Bang Solihin ini ada lumayan ya, lumayan enak jadinya nasinya. Nah, udah masuk di sopa 1, ya sopa 1 ya. Mudah-mudahan sudah buka warung Bang Solihinnya. Toko Merpati sih sebetulnya. Udah buka alhamdulillah. Ini tokonya Bang Solihin. Nah, toko Merpati itu ya, yang jaganya Bang Solihin ya. Oke temanku semuanya, terima kasih sudah mengikuti video saya. Mudah-mudahan tidak jenuh ya. Ini saya sudah lama nggak bikin video, makanya bikin video ini aja di perjalanan, biar tidak terlalu lama kosong ya upload videonya. Makanya saya bikin video ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga pada subscriber yang sudah subscribe, para viewer, para liker, dan saudara-saudaraku semuanya, sobat-sobatku semuanya. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.